Cik, cik. Shalom saudara semuanya. Shalom. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Amin. Supaya berkatnya selalu melimpah, lebih baik di depan diisi dulu ya, saudara semuanya, jemaat. Yang di depan diisi, yang di belakang boleh maju. Beberapa kita yang ada, kita boleh memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan segala masalah Tuhan, kami mau Tuhan segala masalah, segala apapun yang ada di dalam hati kami mau lepaskan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, untuk bungkus dengan darah suci-Mu Tuhan. Tuhan, jemaat yang masih di perjalanan Tuhan, percepatkan langkah mereka Tuhan, supaya bisa datang bersama-sama dengan kami Tuhan. Yang mereka mengendarai Tuhan, dalam Engkau Tuhan berikan keselamatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita mau angkat lagu puja. Melepaskanku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari Tuhan, kami bersuka cita banget Tuhan, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Shalom saudara semuanya. Tuhan kita luar biasa, amin. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa? Angkat tangan. Colek samping kiri kanannya, Tuhan kita hebat, amin. Tuhan kita hebat. Oke, kita akan lakukan pujian betapa hebat. Amin. Yang berkuasa. Haleluya. Kuasa surga tetaplah dalam kemuliaan-Mu.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Siap bergoyang bagi nama Tuhan? Siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi? Amin. Kalau amin, kita mau meninggikan nama Tuhan sekali lagi. Yesus jalan kebenaran. Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita semua, amin. Kita akan pujian, aku jalan kebenaran. Amin. Mari berdoa bagi Tuhan, amin. Glory,
luar biasa, kita luar biasa, Tuhan luar biasa, amin. Di pagi ini saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat semuanya yang ingin bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, atau sepanjang bulan yang telah berlalu. Mungkin ada jemaat yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi. Yang di belakang, yang di depan. Paulus. Yusuf, mungkin Jeko, pendeta Jeko. Tidak ada. Kalau kita berbicara tentang pertolongan Tuhan, tidak bisa kita ceritakan lagi. Tuhan itu sangat luar biasa, terutama dalam kehidupan saya. Kalau dibandingkan dengan kekuatan saya mungkin tidak mampu gitu. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia selalu ada dalam kehidupan saya. Ketika saya lemah, Dia selalu ada buat saya. Firman-Nya itu selalu menguatkan saya. Firman-Nya itu selalu membuat saya kuat. Saya sering sekali kadang sedih gitu kalau saya berjalan di dalam kehidupan saya. Mungkin masalah saya belum seberapa dengan masalah saudara atau jemaat semuanya, tapi saya merasa kadang saya mikir gini amat hidup gitu. Tetapi ketika saya ada masalah, saya dihadapkan dengan masalah apapun, saya tidak lupa saya berdoa. Saya mau Tuhan bersama-sama dengan saya. Ketika saya berdoa, saya merasa lebih sedikit plong gitu. Saya bercerita kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak kuat, saya lemah, saya manusia terbatas. Saya minta Tuhan menguatkan hati saya. Tuhan, ketika saya sakit mungkin juga, saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan hati saya, supaya Tuhan selalu ada buat saya. Begitu juga jemaat semuanya. Ketika jemaat semuanya mungkin sakit, mungkin dalam masalah, jangan lupa terus libatkan Tuhan. Amin. Dia jalan kebenaran dan hidup. Oke, baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara semuanya. Fokuskan pikiran, hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Katakan sekali lagi. Tuhan, Kaulah
perlindunganku, Engkau yang selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku berbun malam kepadamu ya Allah. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kaulah pernah percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah masuk dalam hati kami. Engkau yang berbicara dalam hati kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Permainan mereka yang luar biasa, amin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Sudah lama kita nggak bertemu ya, sudah 1 tahun lebih gitu.
Dan sudah lama juga saya nggak tampil di depan ini. Dan baru kali ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Ibu Gembala. Terima kasih untuk Ibu Gembala walaupun dia nggak bersama-sama dengan kita, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya, jemaat kita. Pada pagi hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita di tempat ini ingin bertemu dengan Tuhan. Amin. Ya. Makanya hidup ini Bapak Ibu berbicara tentang persembahan dan penyembahan. Ya. Hidup ini berbicara tentang persembahan dan penyembahan. Ada banyak orang yang datang ke gereja itu hatinya bukan untuk Tuhan. Ada orang datang ke gereja nggak ketemu Tuhan. Padahal kita ke gereja itu tujuannya apa? Ketemu dengan Tuhan. Nah, ada nggak dari kita yang ke gereja itu tujuannya ketemu dengan Tuhan? Ada? Ya, pastikan ya Bapak Ibu ya, kita ke gereja itu ketemu dengan Tuhan. Amin. Ya, pastikan kita ke gereja itu ketemu dengan Tuhan. Nah, kita ketemu dengan Tuhan pada dasarnya emang bukan hanya di gereja Bapak Ibu ya, tapi bisa di rumah, berdoa sendiri, apalagi saat teduh sendiri, betul? Ya. Kita biarkan dulu anak-anak kecil pada ibadah mereka ya. Semuanya bersuka cita, amin. Bilang samping kiri kanannya, kamu luar biasa. Ya, kamu luar biasa. Banyak orang datang ke gereja, Bapak Ibu, itu hanya menghadiri, ya. Banyak orang datang ke gereja itu hanya menghadiri, tapi tidak menikmati, ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Banyak orang yang datang ke gereja itu cuma hanya menghadiri, tapi nggak menikmati, ya. Harusnya kita datang ke gereja itu menikmati, bukan menghadiri, ya. Kalau kita cuma menghadiri, ya di mana aja kita bisa. Tapi kita datang ke gereja itu menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Jangan hanya menghadiri Bapak Ibu. Itu yang harus kita tekankan dalam hidup kita. Kita datang ke gereja itu menikmati hadirat Tuhan, menikmati. Datang ke gereja bukan berbicara tentang menghadiri, tapi menikmati hadirat Tuhan. Ya, ibarat gini Bapak Ibu, kita datang ke rumah Tuhan, betul? Kita di gereja datang ke rumah Tuhan, betul? Nah, namanya kalau kita ke rumah Tuhan harus ketemu yang punya rumah dong, betul nggak? Nah, kita datang ke rumah Tuhan seharusnya ketemu yang punya rumah. Nah, itu baru betul. Tapi ada banyak orang Kristen itu
datang ke rumah Tuhan, tapi gak ketemu dengan Tuhan. Di sini pasti rindu lah ya, ketemu Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Bilang samping kiri kanannya, ke gereja harus ketemu Tuhan dong. Gereja harus ketemu Yesus, Tuhan. Ya. Itu. Masakan kita ke gereja, ke rumah Tuhan, nggak ketemu yang punya rumah. Ibarat gini Bapak Ibu, kita mau ketemu sama teman kita nih, sudah janjian ya, sudah janjian pakai baju bagus, celana bagus, ya, yang cewek-cewek pakai alis, ya, pakai lipstik yang merah merona, yang cowok sudah pakai dasi, mau ketemu temannya. Nah, mungkin temannya di Salatiga, ya. Nah, mau ketemu temannya, sudah nyampe di rumahnya, malah balik lagi, nggak ketemu temannya. Padahal sudah janjian, sudah pakai baju bagus, pakai celana bagus, sepatu bagus, ya. Nah, begitu juga kita ke gereja Bapak Ibu. Makanya kalau kita ke gereja harus ketemu Tuhan. Harus ketemu Tuhan Bapak Ibu. Dan tanda orang yang ketemu Tuhan apa? Hidupnya berubah. Amin. Ya. Tanda orang yang ketemu Tuhan hidupnya berubah. Amin. Pak Selamat. Ya. Makanya gini Pak, tanda orang yang ketemu Tuhan itu hidupnya berubah. Ya. Nah, kalau hidupnya nggak berubah, bisa dipertanyakan tuh, dia ketemu Tuhan atau enggak? Hidupnya masih aja dari tahun ke tahun, ya, bulan lalu, tahun 2020 masih aja sampai sekarang hidupnya. Makanya tanda orang yang ketemu Tuhan hidupnya berubah. Makanya jangan heran Bapak Ibu, hari-hari ini banyak pertempuran, banyak perubahan iklim, kebakaran lah. Nah, yang paling terkenal waktu itu ada satu negara yang berusaha dihancurkan, ya. Ada satu negara kecil yang berusaha dihancurkan, ya, berusaha diputarbalikan. Apa itu? Negara apa? Negara yang kitab Israel. Pada tahun 1975, ya, itu ada pertempuran dahsyat antara Israel melawan negara-negara semenanjung Arab, negara Arab lah ya. Nah, nama pertempuran itu terkenal, yaitu pertempuran Yom Kippur, ya, 1975. Nah, 5 negara ini salah satunya Arab, Libya, Lebanon, ya, pokoknya sekitar situ lah ya. Nah, 5 negara ini 6 ya. 6 negara ini mengepung Israel. Padahal negara Israel ini terkenal negara yang kecil. Negara Israel ini terkenal negara yang kecil banget. Kok bisa dikepung negara yang banyak? Karena emang pada dasarnya nggak suka. Israel ini kecil Bapak Ibu, tapi Tuhan yang bersama Israel itu yang besar. Amin. Ya. Nah, pertempuran ini Bapak Ibu, pertempuran ini pada akhirnya dimenangkan oleh Israel. Padahal negara kecil lawan 5 negara besar.
Makanya bukan siapa kita Bapak Ibu, tapi siapa yang bersama kita itu lebih penting. Nah, yang bersama orang Israel ini adalah Tuhan. Memang negaranya kecil Bu, kecil. Ya. Tapi Tuhan yang bersama dengan Israel ini adalah Tuhan yang besar. Makanya pada akhirnya yang menang adalah Israel dalam pertempuran ini. Karena bukan kita Bapak Ibu, bukan siapa kita, tapi siapa yang bersama kita itu lebih penting. Ya. Makanya hidup itu harus berubah. Harus berubah, Bu, Pak. Ya. Jangan hidup itu aja, ya. Harus ketemu Tuhan. Harus berubah. Itu yang harus kita benah dari tahun ke tahun. Makanya setiap tahun baru ada yang ngomong itu. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, tahun berikutnya lagi lebih baik lagi. Padahal sama aja, nggak ada berubah-berubahnya. Ya. Ada satu tokoh dalam Alkitab, ya, yang Tuhan sangat kasihi, yang Tuhan sangat cintai, yang Tuhan sangat dipercaya sama Tuhan, yaitu Daud, Bapak Ibu. Ya, Daud. Karena Daud ini orang yang dikasih sama Tuhan, makanya memang Daud ini nggak dianggap sama bapaknya ya, Isai. Memang Daud ini nggak dianggap sama bapaknya, tapi dianggap sama Tuhan. Betul nggak? Ya. Ada satu kisah tentang Daud, Bapak Ibu pasti ingat ya. Daud ini kan pengembala domba, ya kan, 2-3 ekor domba, ya, dia gembalakan. Nah, pada waktu Daud mau diurapi, kan Tuhan suruh tuh Samuel, ya, Samuel, Tuhan bilang, Samuel, pergi kamu ke Betlehem, ya, ketemu anaknya Isai. Siapa? Pergi aja, ya. Samuel pergi Bapak Ibu, pergi dia, ketemu sama bapaknya Daud, Isai. Dibilang sama bapaknya, Isai, anakmu ada berapa? Ya, dilihatkan satu-satu, wah, gagah semua. Satu-satu dilihatnya, tuh luar biasa, perawakan bagus, kakaknya Daud kan, orangnya ganteng, tinggi, gede. Ya. Coba, kata Samuel, satu persatu maju. Karena kan Samuel tanya Tuhan dulu kan, ini anaknya siapa ini, yang mana ini? Nah, pada waktu Samuel bilang kayak gitu, satu persatu anaknya maju, ya. Yang satu maju, Tuhan bilang, bukan, ya. Yang satu lagi maju, bukan. Oh, yang satu paling ganteng maju, gagah kekar, ya kan. Oh, kayaknya ini nih, kata Samuel, kayaknya ini. Tapi Tuhan bilang, enggak Samuel, bukan itu, ya, bukan itu Samuel. Nah, pada yang terakhir, yang ke-8, Samuel bilang, cuman inikah anakmu? Bilang sama Isai, ya. Terus Isai bilang, bukan, enggak, masih ada satu lagi nih. Yang satu ini enggak dianggap Bapak Ibu. Yang satu ini enggak masuk hitungan sama bapaknya, tapi masuk hitungan sama Tuhan. Amin.
Nah, yang satu ini nggak dianggap. Dia lagi menggembalakan domba. Menggembalakan domba apa? 2-3 ekor di ladang. Nah, dipanggil, panggil yang satu. Kata Samuel kan, panggil yang satu. Nah, di sini saya suka. Nah, Alkitab mengatakan Bapak Ibu, dari jauh Samuel sudah lihat Daud. Nah, dari jauh Samuel sudah lihat Daud. Tuhan bilang, nah itu tuh dia. Itu yang harus kamu urapi, ya. Nah, dari jauh Bapak Ibu sudah kelihatan. Tuhan bilang sama Samuel itu, anak yang kecil itu masih merah-merahan, masih imut. Itu yang kamu urapi. Ya. Saya yakin pikirannya, hatinya Samuel bergejolak ya kan. Ini yang tadi kok kekar-kekar, yang ini kok dipilih Tuhan, kok kayak enggak apa namanya itu, enggak meyakinkan. Nah, memang kelihatan manusia enggak meyakinkan. Di mata Tuhan itu meyakinkan, amin. Nah, begitu tuh pikirannya Tuhan, enggak bisa kita selami Bapak Ibu. Manusia bisa mikir yang dia mau, tapi Tuhan berbicara lain. Nah, pada akhirnya Daud ini diurapi sama Tuhan. Karena apa? Karena prosesnya, amin. Prosesnya Daud ini sangat luar biasa. Terkenal Daud lawan apa? Bu, Pak. Daud lawan Goliat. Ya. Daud lawan Goliat. Terus Daud lawan apa lagi? Pas dombanya mau dimakan, Daud lawan apa? Singa. Nah, memang Daud ini imut, merah. Tapi dia sudah mengalahkan Goliat, sudah mengalahkan singa. Ya. Memang perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan Goliat, singa pun dilawan. Ya. Yang lainnya enggak melawan singa, yang lainnya enggak pernah melawan Goliat. Tapi yang satu ini dia sudah mengalahkan semuanya. Itu karena Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu karena Tuhan. Bilang dong samping kiri kanannya lagi, tepuk. Hidupmu itu karena Tuhan, bro. Saudaraku. Ya, itu kita bisa lihat dari Daud, ya. Memang dia imut, kecil dari yang lainnya, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Hidupnya berubah. Nah, Daud ini kan orangnya sering menyembah, betul nggak? Dia sering menyanyi, bahkan dia suka main kecapi. Nah, makanya hidup ini tentang persembahan dan penyembahan, Bapak Ibu. Ya. Nanti kita belajar Bapak Ibu tentang persembahan, penyembahan dan pengorbanan. Nah, Daud ini orangnya suka menyembah. Makanya jangan remehin Bapak Ibu orang yang menyembah itu. Ya. Orang menyembah serius, kita malah ketawa. Orang sudah berbahasa roh, bermazmur, apalagi bernyanyi. Kita lihat mereka buka mata dikit, ketawa. Kuasa dari penyembahan itu luar biasa, Bapak Ibu. Daud dipakai sama Tuhan karena dia suka menyembah, karena dia sering memuliakan nama Tuhan. Bayangkan Daud ini menyembah Tuhan di padang rumput. Nah, Bapak Ibu kalau ngarit
itu saling sering bernyanyi, sering memuliakan nama Tuhan, penyembahan kalau perlu, kan? Tuhan berkati ini sapiku ini Tuhan, yang mungkin ada 2 laki semua, ya kan? Berkati sapiku biar nanti aku bisa beli yang cewek lagi. Awalnya 1, 2, 3, 4 jadi jualan sapi deh, ya kan? Ya, berdoa untuk ternak kita. Yang bertani misalnya, Tuhan berkati ini aku tanam tanam kol, ya. Aku ini tanam wortel, sawi, berkati Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Dimanapun kita, kapanpun kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Ya. Nah, memang Daud ini, Bapak Ibu, dia nggak dianggap sama bapaknya, ya. Karena emang nggak pengen dianggap. Terkadang Tuhan itu nggak mengizinkan anggapan manusia supaya kita dianggap. Amin. Ya. Memang terkadang Tuhan nggak mengizinkan kita dianggap sama manusia karena Tuhan menganggap kita. Makanya gini Pak, anggapan Tuhan itu lebih penting daripada anggapan manusia. Amin. Makanya yang sering diomongin sama orang, sering difitnah sama orang, sering dibilang sama orang rumahnya jelek, rumahnya ini, orangnya gini, gak perlu dianggap sama manusia, Bapak Ibu. Karena anggapan manusia itu bersifat sementara. Ya, dianggap sama Tuhan itu lebih penting. Kuncinya apa? Kuncinya kita ketemu dengan Tuhan. Kuncinya apa? Kita ketemu dengan Tuhan. Nah itu. Makanya hidup kita berubah. Amin. Oke. Judul khotbah saya, Bapak Ibu, itu hidup yang menggetarkan hati Tuhan. Ya. Kita buka Bapak Ibu di 1 Samuel 1 pasal 1 ayat 1 sampai 21. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Sudah ketemu? Satu Samuel 1 saya minta ditayangkan. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 21. Amin. Yang sudah katakan amin. Amin. LCD amin. Ya. Tunggu sini dulu ya, kita tayangkan dulu biar jelas. Kita lihat sama-sama. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 21. Oh iya. Kayaknya itunya lagi error ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya aja deh yang bacakan. Ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 21. Perikop atas, ya, yang mengatakan itu lahirnya Samuel, Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Jovim, ya, dari pegunungan Efraim, ya, istilahnya ya, dari getasan pegunungan ini apa namanya itu,
apa namanya? Yang besar itu merbabu, ya kan? Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Juf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, ya. Yang seorang bernama siapa? Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina ini punya anak, tapi Hana tidak. Nah, kita lihat arti Hana ini, Bapak Ibu, ya. Hana artinya apa? Cantik, ya. Jadi Hana ini artinya cantik atau perawakannya bagus, ya. Hana ini orangnya cantik. Kalau menurut apa namanya itu, namanya artinya cantik. Jadi kemana-mana dia pergi, dia cantik, ya. Kemana-mana dia pergi, arti namanya cantik. Nah, tapi sayang Bapak Ibu, namanya cantik, tapi orangnya mandul. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu, kenapa dia mandul, ya. Nah, jadi Hana ini arti namanya cantik, tapi sayang orangnya mandul. Terus yang kedua tadi, orang ini mempunyai 2 istri. Jadi Penina ini, Elkana ini punya 2 istri. Satunya Hana, istri pertama Hana, nggak punya anak. Terus beristri lagi yang namanya Penina, punya anak, tapi Hana tidak. Nah, zaman dulu Bapak Ibu, zaman dulu orang yang nggak punya anak itu tabu Bapak Ibu, ya. Orang yang nggak punya anak itu zaman dulu itu dikucilkan, ya. Orang yang nggak punya anak itu zaman dulu seperti mungkin zaman sekarang, ya, orang yang ambil duluan, ya, gitu ya. Maksudnya kayak aneh gitu. Orang yang zaman dulu itu nggak punya anak, itu aneh. Nah, makanya Hana ini sakit hati Bapak Ibu. Makanya Hana ini di mana-mana dia sedih karena kita nggak punya anak. Terus ayat ketiga, orang itu dari tahun ke tahun, ya, dari tahun ke tahun, betul. Coba kalau kita lihat ayat ketiga, mungkin sudah bisa dimatikan dulu, mungkin laptopnya, cuma bikin lagi, ya. Ayat ketiga berbicara, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, ya, untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan alam semesta di Silo. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang mandul, ya, dari tahun ke tahun dia pergi ke rumah Tuhan. Kita bayangkan loh Bapak Ibu, dari tahun ke tahun, bukan dari hari ke hari. Kita enak Bapak Ibu, minggu ke minggu, ya. Urutan hari yang paling banyak itu dari tahun ke tahun, ya. Mungkin kalau 1-2 minggu mah orang bisa, ya kan, berdoa sama Tuhan. Tapi Hana ini dari tahun ke tahun, berarti dia sudah bertahun-tahun pengen punya anak, ya. Berarti dia sudah bertahun-tahun pergi ke rumah Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Korban zaman dahulu itu
Kalau nggak kambing, ya domba, ya. Bayangkan, dia dari Efraim pergi ke Silo, bawa domba itu, ya. Gak punya anak, istilahnya janda, tapi punya istri, punya suami, tapi gak punya anak. Nah, bawa persembahan korban ke rumah Tuhan, ya, dari tahun ke tahun, setiap hari, setiap minggu, sampai bertahun-tahun. Kita bayangkan Bapak Ibu, itu Hana gimananya dia menderita, dia sangat bergumul, betul? Nah, mungkin, nah ini bedanya Bapak Ibu. Persembahan dengan pengorbanan itu di situ. Persembahan mungkin orang bisa ngasih Bapak Ibu, ya. Persembahan mungkin semua orang bisa ngasih, karena sepersepuluh dari pendapatan kita. Pendapatan kita 100, 10-nya dikasih sama Tuhan. Pendapatan kita 10, 1-nya dikasih sama Tuhan. Nah, persembahan dengan pengorbanan itu beda Bapak Ibu. Mungkin persembahan orang bisa ngasih, siapa aja bisa ngasih. Tapi korban itu kan semua orang bisa ngasih. Amin. Betul nggak? Betul nggak Pak? Betul. Ya. Korban itu nggak semua orang ngasih, nggak bisa orang ngasih, nggak semua nggak bisa. Ya. Karena namanya kita berkorban, ya. Berkorban, gini Bapak Ibu. Persembahan kan 10% dari per 100 ya kan. Nah, korban ini semuanya kita kasih, nggak ada sisanya sama kita, ya. Nah, korban ini semuanya kita kasih. Makanya kalau orang berkorban itu nggak semua orang bisa. Mampu berkorban Bapak Ibu? Nggak gampang kan berkorban, ya. Karena berkorban ini berbicara tentang hati, ya. Kita nggak punya, tapi kita mau melakukannya. Kita punya kambing satu aja, satu-satunya ada 2-3 tahun, cuma itu aja. Tapi Tuhan bilang, kasih kambingnya sama orang, atau kasih kambingnya sama pendeta, ya. Nah, itu korban Bapak Ibu. Makanya kita lihat ada seorang janda, ya kan, mengasih apa? Koinnya, kan? Iya, kasih koin. Yang lainnya kasih yang banyak, tapi dia cuma kasih 1 koin. Terus yang lainnya pada lihat, kan? Tapi Tuhan di situ ada pembelaan daripada Tuhan. Memang dia ngasih, karena dia ngasih itu dari ketidakmampuan dia. Nah, kalian ngasih itu karena kalian mampu. Nah, seorang janda ini sudah berkorban. Nah, makanya korban itu gak semua orang bisa. Tapi kita sebagai orang percaya belajar berkorban. Apa sih yang sudah kita korbankan? Pertanyakan dalam hati kita, Pak, Bu, apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Ya, sebelum kita dipanggil sama Tuhan nanti, apa yang sudah kita korbankan sama Tuhan? Nah, Hana ini bertahun-tahun dia sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Semesta alam di Silo, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, kita garisi kata sujud menyembah ini. Nah, Hana ini kan meninggalkan kotanya, kan, sujud menyembah Tuhan.
Orang dulu kan mau ketemu Tuhan kan harus pergi ke Israel. Ya, harus pergi ke rumah Tuhan, jauh dari kotanya ya. Nah, kita Bu, kita Pak, zaman sekarang ya, kita pergi ke rumah Tuhan aja berapa langkah ini? Ya, 100 meter sampai, 200 meter nyampe, 300 meter nyampe. Ya, Hana Bapak Ibu, Hana, dia harus meninggalkan kotanya. Dia harus meninggalkan kotanya dulu, baru dia bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, lanjut ayat keempat Bapak Ibu, kita lihat karena di depan nggak ada. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutupkan kandungannya Bapak Ibu. Nah, jadi mandul enggak mandul itu tergantung Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya nggak tahu permasalahan Pak Ibu, ya, permasalahannya apa? Mungkin pelayanannya mandul, ya, apalagi pekerjaannya mandul, apalagi hubungan dengan Tuhan mandul, ya, apalagi persekutuannya mandul, ya. Karena banyak orang zaman sekarang seperti itu, Bapak Ibu. Apa-apa semuanya mandul, nggak ada hasil, ya. Makanya pada hari ini kita harus berubah, Bapak Ibu. Nah, yang dulunya kita nggak berubah, tapi ketemu Tuhan berubah. Berdoa sama Tuhan. Mungkin pelayanannya di situ aja, mandul, nggak ada hasil, ya. Pekerjaannya itu aja, mandul, nggak ada hasil. Persekutuannya, doanya, renungannya, mandul semua. Berdoa sama Tuhan. Nah, Hana ini Bapak Ibu, dia mandul karena apa? Ayat keempat. Karena apa? Sebab ayat kelima, sebab Tuhan telah menutupkan kandungannya. Jadi Tuhan sudah tutup kandungan Hana. Ya. Tapi saya sangat terkesan sama Hana. Walaupun Tuhan menutup kandungannya, dia nggak marah sama Tuhan, ya. Ada banyak nggak orang, khususnya ibu-ibu, yang marah sama Tuhan karena dia mandul? Banyak, ibu, ya. Marah sama Tuhan, kok aku nggak punya anak, ya. Kok aku nggak ada hasil, Tuhan, aku nggak ada hasil nih. Suamiku sudah risih sama aku, suamiku sudah nggak tahan sama aku karena aku nggak punya anak, ya. Nah, itu yang dirasakan Hana, Bapak Ibu. Itu yang dirasakan Hana pada waktu itu karena dia mandul. Tuhan menutup kandungannya. Nah, Tuhan menutup kandungannya ini, Hana nggak marah, Bapak Ibu. Luar biasa Hana, amin. Ya, makanya kita belajar dari Hana ini, Bapak Ibu. Hana ini orang yang luar biasa. Dia nggak marah sama Tuhan. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar
Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ya. Jadi setiap dia madu Bapak Ibu, hatinya sakit Bapak Ibu. Setiap dia madu sama suaminya, hatinya sakit. Ya. Karena dia tahu dia nggak akan punya anak. Sakit hatinya. Mungkin dia dah berdoa, Tuhan, hatiku kok sakit ini Tuhan. Gak kamu jawab doaku. Ya. Nah, ini sudah itu. Ya. Ayat ke-6 ya. Tetapi apa? Madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sakit hatinya Bapak Ibu. Bayangkan bertahun-tahun tunggu jawaban Tuhan, bertahun-tahun tunggu jawaban Tuhan, belum dijawab. Nah, nanti kita lihat nih berkat Tuhan itu gimana. Nanti kita lihat pertolongan Tuhan itu gimana. Kalau orang yang ketemu Tuhan, pasti hidupnya berubah. Amin. Nah, ayat ke-7. Ayat ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya. Saking sakitnya dia, bertahun-tahun dia pergi ke rumah Tuhan. Ya. Penina selalu menyakiti hatinya. Mungkin dia bilang, ngapain kamu pergi ke rumah Tuhan? Hana, kamu gak akan dijawab doamu kok, ya. Doamu gak akan dijawab, tetap kamu mandul, ya. Nah, itu menyakiti hati Hana, ya, sehingga yang menangis. Bayangin Bapak Ibu, udah dia mandul, terus disisihkan sama Elkana suaminya, disakiti lagi sama Penina. Makanya dia menangis dan tidak mau makan, sampai nggak mau makan Bapak Ibu. Sampai nggak mau makan Hanani, karena dia sakit hati. Hatinya sakit, dia menangis. Tuhan, kok kamu nggak jawab-jawab, kamu nggak jawab-jawab Tuhan. Bertahun-tahun loh aku doa ini, bertahun-tahun loh aku kayak gini. Gak kamu jawab-jawab, gak kau jawab-jawab Tuhan. Penina bilang, kamu percuma ke rumah Tuhan, gak ada hasil kok. Ya, banyak gak orang kayak gitu? Walaupun orang percaya Bapak Ibu, banyak kan? Banyak kan? Banyak kan Bu? Banyak orang kayak gitu Bapak Ibu. Sekalipun dia orang yang terdekat sama kita, sekalipun dia sahabat kita, ya, malah sahabat kita yang menyakiti hati kita. Makanya ubah mindset ini Bapak Ibu. Orang percaya itu gak akan menyakiti sesamanya orang percaya. Amin. Ya. Janganlah di gereja saling menyakiti. Kita saudara kok. Janganlah di gereja saling menuduh. Kita sahabat, ya. Sampai Hana nggak mau makan loh Bapak Ibu, karena dia menangis, sakit hati dia. Diolok-olok terus sama Penina yang punya anak, ya. Terus ayat ke-8 sekali Bapak Ibu, ya. Ayat yang ke-8. Nah, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Ya, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Ini gombalan Elkanah sama Hana. Nah, bersyukurnya Bapak Ibu, Hana ini punya suami yang mengasihi dia. Amin. Bersyukurnya Hana ini punya suami yang sayang sama dia. Walaupun dia nggak punya anak. Ya. Makanya dia hibur. Hana, mengapa kau menangis, Hana? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Ngapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki penina? Nah, harusnya pasangan hidup, nah itu saya bilang sama anak-anak muda nih. Harusnya pasangan hidup itu saling mendukung. Bukan hanya anak muda, orang yang sudah bersuami, orang yang sudah beristri, punya anak, saling menghibur. Ya. Tanya istrinya, kenapa kowe nangis? Ya. Ngopo nangis kusuk-kusuk, ya kan? Jangan dibilang kowe ngopo nangis. Tuh. Harus saling mengasihi Bapak Ibu. Terus ayat ke-8 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Terus 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Terus ayat ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya. Jadi dia datang ke rumah Tuhan, nangis terseduh-seduh. Ya. Mungkin dia sudah bilang, Tuhan sakit hatiku ini Tuhan. Sudah diolok-olok sama penina. Ya. Sakit, orang-orang sudah ngolok-olok aku. Kok nggak ada hasil? Ya. Makanya Hana bernazar sama Tuhan. Kalau kamu kasih aku anak, aku akan kasih dia samamu. Nah, terus lanjut. Kita cepat aja. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Terus. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Nah, orang yang sudah pergumulannya sudah berat, orang pergumulannya kalau berdoa sudah sakit hati, sudah ingin dijawab sama Tuhan itu, nih, sudah nggak kedengaran lagi, karena tidak bertahun-tahun datang ke rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa merasakan, mungkin datang di hadapan Tuhan, sudah nggak kelihatan loh, nggak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukanmu. Terus, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan aku tidak minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Gembalanya sendiri bilang dia mabuk. Pendetanya sendiri bilang dia nggak waras, ya. Pendeta sendiri lo bilang, Eli tadi bilang, kok kamu kayak orang mabuk? Terus, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama dia bicara sama Tuhan. Terus, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Cukup di situ aja. Nah, saya minta musik maju. Nah,
Pada akhirnya Bapak Ibu, Hana ini dikasih anak sama Tuhan. Siapa anak Hana Bapak Ibu? Siapa Bu? Siapa? Samuel. Ya. Nabi Samuel ini dikasih sama Tuhan, satu-satunya anak Hana dipersembahkan sama Tuhan menjadi nabi. Nah, pada akhirnya pun doa Hana dijawab sama Tuhan. Pada akhirnya pun doa Hana dijawab sama Tuhan. Karena bertahun-tahun sudah berdoa. Ya. Firman saya cukup di sini Bapak Ibu. Mungkin ada dari kita yang mengalami seperti Hana ini Bapak Ibu. Tahun berbicara sama Tuhan, bertahun-tahun bergumul, ya, tapi nggak dijawab sama Tuhan. Mari Bapak Ibu berdoa. Kita contoh Hana Bapak Ibu ya. Dia menangis di hadapan Tuhan sampai terseduh-seduh, sampai nggak mau makan, ya. Bahkan saking lamanya berdoa, doanya udah nggak kedengaran lagi. Kita angkat pujian 1. Bapak Ibu mungkin sudah tahu lagu ini, Penolong yang selalu setia. Amin. Ya. Yang bisa nyanyi sama-sama Bapak Ibu ya. Karena Tuhan satu-satunya penolong kita, amin. Di saat hati kita gusar Bapak Ibu, di saat hati kita sakit, satu-satunya yang menolong kita itu adalah Tuhan. Dan pada akhirnya pun Hana ini dapat anak. Pada akhirnya Hana ini dikasih sama Tuhan, bukan saja anak Bapak Ibu, tapi anak yang luar biasa. Bahkan anaknya ini Samuel menjadi nabi Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Mari kita nyanyikan Bapak Ibu dengan hati kita yang tulus. Mungkin minggu yang lalu kita ke gereja hanya ke gereja, ya. Tapi minggu ini sampai minggu berikutnya kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita ke rumah Tuhan harus ketemu dengan Tuhan. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan. Kau selalu menolong kami Tuhan. Penuhi keperluanku, Yesus. Kau tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Yesus ku tak pernah gagal. Segala perkara. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka manusia biasa Tuhan. Tapi aku bersama dengan mereka Tuhan. Engkau adalah orang yang luar biasa. Engkau pribadi yang luar biasa Tuhan. Tetap percaya
memberitakan firman Tuhan. Berkati pelayanan Tuhan dimanapun hambanya berada, Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan melalui firman-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Rahul, sudah memberitakan firman Tuhan. Yang merasa diberkati oleh firman-Nya boleh lambaikan tangannya. Oke. Oke, kita tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu kita berikan persembahan. Biarlah persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Kak Gaby yang berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami ada sampai saat ini terus karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu ini Tuhan tema dalam setiap hidup kami, dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Engkau berkati persembahan kami Tuhan, berkati yang sudah bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap doa anak-anak-Mu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil menjalankan kantor persembahan, kita mau menyanyikan lagu pujian, nyanyi dulu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat minggu depan. Boleh dinaikin volumenya sedikit Karau. Jumat 31 Januari 2025 ibadah komsel di tempatnya Ibu Jurandi. WL-nya itu Kak Tata, firman Tuhannya Kak Wahyu. Sabtu 1 Februari 2025, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 atau jam 14. Jangan lupa hadir ya, kita terutama pelayan Tuhan yang ambil pelayanan di Minggu tanggal 2 Februari 2025 ibadah raya di gereja jam 7.30 atau setengah 8. Saya mohon jemaat semuanya boleh datang lebih awal supaya mempersingkat waktu dan kegiatan juga. Petugas minggunya yaitu WL-nya Ibu Christine Natalia. Oke.
Singernya Kak Lince dan Ibu Juani. Lanjut. Pemain musik grup El Salehom. Kantong persembahan Ibu Karmina. Petugas LCD Kak Natasha. Pelayan sekolah minggu Ibu Narti. Habis. Doa syafaat Kak Rahul. Habis? Oke. Itulah warta jemaat minggu depan atau hari yang akan datang. Minggu, Sabtu, dan Jumat semua mengambil pelayanan. Biarlah semuanya diingat ya, jangan lupa. Nanti tanya-tanya siapa yang WL, siapa yang singer. Diingat siapa yang WL tadi, nanti akan di share lagi melalui grup supaya boleh diingatkan lagi. Oke, kita mau masuk doa syafaat. Saya minta tolong Ibu Juani yang berdoa doa syafaat. Nanti boleh minta tolong Oma yang doa berkat sekalian tutup. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, atas kasih setiamu Tuhan. Kami bisa berkumpul tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan mengambil dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan, untuk WL, untuk singer, pemain musik Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kesehatannya Tuhan, untuk sekolahnya Tuhan, untuk pekerjaannya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka rindukan di dalam setiap pergumulan doa mereka Tuhan, kiranya Engkau jamah Tuhan, dan juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Terima kasih buat Kak Rahul yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan untuk keluarga kecilnya Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk keluarga besarnya yang ada di Kalimantan, dan juga Kau berkati Tuhan untuk kerinduannya Tuhan untuk mempunyai pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya Kak Rahul Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GSCPD El Sadam Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk gerejamu ini Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan menjadi pelayanan setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan roh kekompakan, roh rendah hati, roh yang mau dibentuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk 75 jiwa Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk setiap bangku yang kosong Tuhan, orang-orang yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan, Kau menangkap setiap jiwa mereka Tuhan, agar mereka bisa mengenal Engkau Tuhan, agar mereka bisa tergerak hatinya Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan di gereja GSCPD El Sadam ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, untuk ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan yang diadakan setiap hari minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di El Sadam Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan saat ini Tuhan. Ada jemaat yang sakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka rasakan, Kau berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau Tuhan, yang mengalami setiap masalah-masalah yang ada Tuhan. Kau berikan jawaban Tuhan untuk apapun Tuhan, setiap masalah yang mereka alami Tuhan. Kau berikan kelegaan, Kau berikan untuk jawaban Tuhan atas apapun Tuhan yang menjadi kerinduan doa setiap mereka Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap mereka yang bertani, yang mempunyai hewan peliharaan, dan yang mereka bekerja dimanapun mereka bekerja Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan melimpah-limpah Tuhan. Engkau berikan untuk setiap mereka Tuhan kesehatan Tuhan, agar mereka bisa melakukan setiap pekerjaan mereka setiap harinya Tuhan dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan
kepintaran, kemudahan yang daripada Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka cita-citakan Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan beserta atas anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan di masa remajanya Tuhan. Kau berikan roh yang patuh kepada kedua orang tua mereka Tuhan. Juga Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk oma-opa yang Kau percaya sebagai gembala sidang di LSR Tuhan, yang saat ini Tuhan beliau berdua yang berada di Jakarta Tuhan, berkumpul bersama keluarga besarnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap apapun Tuhan yang beliau berdua lakukan di Jakarta di sana Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan beserta atas Ibu Bapak Gembala kami Tuhan, dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap usahanya Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah konsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan. Kiranya Engkau jamah seluruh jemaat Tuhan agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk menguji muliakan nama-Mu Tuhan di setiap ibadah konsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan. Dan juga hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, bahkan sekeliling kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Kau menangkan setiap jiwa mereka Tuhan melalui setiap kami Tuhan, agar mereka bisa mengenal Engkau Tuhan, agar mereka bisa beribadah mencari-Mu di LSR Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk Pak Presiden beserta wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RT RW Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Kau Tuhan, roh kejujuran yang daripada Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan untuk memajukan bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau campur tangan-Mu Tuhan beserta atas Pak Presiden beserta wakilnya Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, yang saat ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan terjadi banyaknya bencana alam Tuhan, untuk tanah longsor, banjir, dan kebakaran Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Jika masih ada Tuhan untuk bencana-bencana alam yang seterusnya yang nantinya kami tidak tahu Tuhan, kiranya Tuhan Kau jamah bangsa Indonesia ini Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan rumah-rumah yang rusak, tidak ada lagi jalan-jalan yang ambles Tuhan karena adanya bencana, dan juga tidak ada lagi korban-korban yang meninggal karena adanya bencana alam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, Kau berikan roh pertobatan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, agar mereka semakin melekat di dalam Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka lakukan Tuhan, kiranya campur tangan-Mu Tuhan beserta atas seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, yang ada di perkotaan, pedesaan, yang bahkan di pelosok-pelosok yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk gereja-gereja yang ada Tuhan di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk setiap bangunan gerejanya Tuhan yang masih dalam kekurangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau cukupkan Tuhan untuk semuanya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk fasilitas yang ada di dalamnya Tuhan yang masih kekurangan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan, agar setiap bangunan-bangunan gereja yang ada Tuhan, dan juga fasilitas yang ada di dalam gereja bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya terpenuhi Tuhan untuk apapun Tuhan yang mereka perlukan Tuhan untuk pelayanan di setiap hari minggunya Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, kami yang berjalan kaki maupun kami yang menaiki kendaraan roda 2 Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kau berikan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan kami akan berdoa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Dari hati kita dan mulut, keluar dari mulut kita, pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Terima
akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan terima berkat mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari.